Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, luar biasa. Semangat saudara. Orang ada di waktu-waktu yang terakhir. Dan ini harus memacu kita untuk kita semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata roh yang ada dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kuasa Allah. Kami berterima kasih atas kesempatan malam ini oleh Bapak Gembala. Memberikan kepercayaan dalam pelayanan firman. Ini semua adalah rencana Tuhan. Itulah sebabnya mari terus hidup dekat dengan Tuhan. Karena betapa indahnya kita ada dalam rencana Tuhan. Karena Ayub bilang, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Karena itu, sertakan Tuhan dalam seluruh hidupmu. Mari berjalan dalam rencana Tuhan. Pasti indah, pasti hidup akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-8. Injil Markus pasal 8, kita akan membaca beberapa ayat di sana. Ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38. Injil Markus pasal 8, ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita semua berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Sambil kita membaca bersama-sama ayat demi ayat. Mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 34 mulai 2-3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Puji Tuhan, persilakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Saudara, kita pernah melakukan perjalanan. Yang pasti bahwa kita pernah keluar daerah. Dan perjalanan yang kita lalui itu kita harus memastikan bahwa tujuan kita itu tepat. Artinya bahwa kita harus tahu rute perjalanan yang harus kita lewati. Misalkan kita dari Manado, kita akan ke Lirung, kita harus mengetahui kapal apa yang harus kita tumpangi. Jangan pikir di Lirung kok naik kapal Tabelo, saudara. Itu tidak akan mau sampai. Atau naik kapal Sangir, itu tidak akan sampai. Tetapi kalau kita ikut kapal laut, itu pasti akan sampai di Lirung. Itu rutenya. Itu jalurnya yang akan kita lalui. Nah saudara, demikian juga kita ketika ikut Yesus, itu harus tahu rute yang harus kita lalui. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita tidak akan sampai pada tujuan kalau kita tidak ikut rute perjalanan seperti apa yang Yesus katakan.
Kita melihat dalam ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, kita perhatikan, ia harus pertama menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan ketiga, mengikut aku. Ini yang harus orang lalui dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak lalui ini, lewati ini, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Seperti apa yang Yesus katakan. Itulah sebabnya kita harus melewati jalur. Seperti yang Yesus katakan, pertama kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri. Menyangkal diri, saudara, itu berarti kita tidak mengakui hak sepenuhnya ada di tangan kita. Artinya bahwa kita tidak punya hak atas hidup kita sendiri. Yang punya hak atas hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita mengakui bahwa hak penuh ada dalam tangan Tuhan, bukan ada pada kita. Hidup kita hanya karena kepercayaan Tuhan. Semua Tuhan hanya percayakan. Nafas, kekuatan, semua Tuhan hanya percayakan bagi kita. Kita tidak punya hak atas itu. Sebab Tuhan yang punya otoritas, yang memberikan semua itu bagi saya dan saudara, mempercayakan semua bagi kita. Itulah sebabnya segala keputusan itu ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa atas hidup kita. Tapi kalau kita melihat masih banyak orang yang mengakui haknya sebagai pribadi, secara pribadi. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita tidak punya hak sama sekali atas hidup kita. Semua adalah kepunyaan Tuhan. Semua adalah hak Tuhan. Menyangkal diri artinya kita mengakui segala keputusan ada dalam tangan Tuhan. Amin. Bukan kita yang harus memutuskan, tapi Tuhan yang memutuskan segala-galanya. Sebab Tuhan yang mempunyai otoritas yang tertinggi. Semua hanya karena kepercayaan Tuhan, menyangkal diri. Itu sudah ada dalam pengakuan kita bahwa kita bukan hidup karena kita sendiri, tapi semua hanya karena Tuhan. Itulah sebenarnya Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Ini pengakuan Rasul Paulus, saudara. Karena dia menyadari hidupnya bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam seluruh hidupnya. Sehingga dalam segala hal dia akui bahwa segala sesuatu adalah dari dia, untuk dia, dan semua berasal dari dia. Amin. Itu hal yang pertama. Kita harus menyangkal diri. Penyangkalan diri. Kalau ikut Tuhan harus menyangkal diri, saudara. Bukan orang mengikuti kehendak kita sendiri. Itu salah besar. Dan itu pasti arah tujuan kita akan salah. Tapi kalau orang menyangkal diri, mengakui kita tidak punya hak atas hidup kita. Segala keputusan ada dalam tangan Tuhan. Pasti ketika orang ikut maunya Tuhan, ikut dalam rencana Tuhan, ada sesuatu yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Jaminan hidup bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Luar biasa, saudara. Itulah
kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus bisa menyangkal diri. Jangan bangga dengan kita. Jangan bangga dengan keberhasilan kita. Jangan, saudara. Semua yang ada pada kita hanya karena kepercayaan Tuhan. Ada kehidupan secara materi yang mungkin lebih daripada orang-orang yang lain. Itu hanya karena kepercayaan Tuhan. Keberhasilanmu hanya karena Tuhan. Sukses semua hanya karena keberhasilanmu hanya karena Tuhan. Apapun jabatan yang engkau mungkin raih, semua hanya karena kepercayaan Tuhan. Apapun yang engkau alami, engkau rasakan dalam hidupmu, semua hanya karena kepercayaan Tuhan. Belajar untuk menyangkal diri, saudara. Mengakui Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian hal yang kedua yang kita baca dalam pembacaan kita malam hari ini adalah pikul salib. Pikul salib. Kita masih ada dalam suasana perayaan Paskah, karena ada Paskah nasional yang sementara dilaksanakan jalan salib, dan sekarang ini ada di Kecamatan Moronge, saudara. Salib. Karena kemarin ada di Kecamatan Salibabu dan saat ini sudah ada di Kecamatan Moronge. Jadi itu akan dimulai pada besok pagi. Apa mungkin dia akan sampai ke Lirung, tapi salib saat ini ada di Kecamatan Moronge. Di Moronge Selatan 2 dan tempatnya saat ini di GPDI Eklesia. Karena itu gereja satu-satunya yang ada di Moronge Selatan 2. Kemarin sore, saudara, anak saya bilang begini, luar biasa itu salib yang dorang ada bawa-bawa. Mau bilang kayu bukan, dia bilang. Mau bilang besi bukan. Dia bilang apa itu? Aluminium. Saya katakan begini, bukan salibnya. Salib itu hanya simbol. Yang diperlihatkan itu hanya atraksi, sebuah atraksi yang katakan cerita yang diulang-ulang. Tapi salib yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mempertahankan iman dan kepercayaan kita. Dan mempertahankan Injil, mempertahankan firman. Itu salib yang sesungguhnya. Ketika orang mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, ada salib yang orang harus pikul, saudara. Salib. Salib itu adalah penderitaan, saudara. Kalau kita melihat perjalanan Yesus dalam kesengsaraan menuju salib, itu penderitaan yang tidak ada bandingannya, saudara. Kenapa? Penderitaan yang dijalani, dicambuk, diolok, diludahi, dicaci maki, dan akhir pun harus mati di kayu salib. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Penderitaan. Dan inilah yang harus orang jalani sebagai umat Tuhan. Harus pikul salib, saudara. Harus rela dianiaya, diolok, difitnah. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38, kalau kamu tidak pikul salib, kamu tidak layak bagiku. Itu perkataan Yesus. Itu masalahnya kita harus pikul salib. Memang berat, saudara. Pikul salib berat. Menderita karena orang ikut Tuhan. Menderita karena orang mempertahankan kebenaran firman. Itu satu penderitaan yang luar biasa. Ada banyak orang yang saudara menerima olokan, fitnaan, caci maki. Bahkan tidak sedikit orang yang harus tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Saya punya istri, saudara. Waktu kami baru menikah, saudara, itu tantangan luar biasa.
karena istri harus ikut kami dalam pelayanan. Dan memang orang tua mantu kami itu sangat anti sekali yang namanya Pentakosta. Sehingga ada sebuah perkataan bahwa kamu tidak akan mendapat warisan. Itu perkataan orang tua mantu kami. Kamu tidak akan mendapat warisan. Wah, saya katakan tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti Tuhan yang kasih itu warisan. Haleluya. Kalau Tuhan kasih itu pasti lebih besar. Dan memang kami membuktikan hal itu, saudara. Berkat Tuhan lebih besar ketika kami melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan beri berkat lebih daripada, ya saudara, mungkin adik ipar kami, orang tua kami. Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa atas hidup kami. Kenapa? Karena kami rela pikul salib, saudara. Karena itu pikul salib ini sangat penting bagi kita. Kalau orang mau ikut Tuhan berarti orang harus ikut pikul salib. Kalau Tuhan so pikul salib, orang juga harus pikul salib. Kita harus melewati masa-masa penderitaan. Di dunia ini orang harus menderita, saudara. Tidak ada janji dalam firman Allah bahwa orang punya hidup tenang, aman. Tidak ada, saudara. Itu orang harus lalui masa-masa di mana orang harus mengalami penderitaan. Tapi yang orang tahu bahwa orang ada di pihak Tuhan. Orang sudah mengenal Tuhan. Dan yang pasti bahwa ketika orang pikul salib, ada janji Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semua itu, saudara. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Ketika kita alami pencobaan, Tuhan akan memampukan kita, memberikan jalan keluar, memberi kekuatan bagi kita. Itu janji yang luar biasa untuk saya dan saudara. Kita tidak perlu takut untuk pikul salib. Karena itu risiko yang harus orang terima sebagai umat Tuhan. Saya mau katakan lebih bagus orang menderita di dunia ini daripada orang menderita di neraka, saudara. Lebih bagus orang mempertahankan kan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Lebih bagus orang menderita sekarang daripada orang harus menderita di neraka. DP ulatnya dia juga mati, saudara, di api. Itu penderitaan yang luar biasa. Yang akan menggerogoti orang punya daging ini. Orang akan merasakan penderitaan yang tidak ada bandingannya, saudara. Penderitaan yang luar biasa. Orang di dunia hanya menderita penderitaan jasmani. Kalau mungkin engkau disakiti, engkau menderita mungkin karena sakit, itu hanya penderitaan badani, saudara. Tapi jangan sampai engkau harus menderita di neraka. Itu penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Itu penderitaan yang luar biasa. Karena itu mari pikul salib. Apapun yang terjadi, orang mempertahankan Yesus dalam hidup kita. Dan itu telah dibuktikan Rasul Paulus, saudara. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Dan Rasul Paulus telah menjalani masa-masa sengsara itu, masa-masa penderitaan. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus, saudara, pasalnya yang ke-11, mulai ayat yang ke-23, dia katakan bahwa aku kerap kali ada dalam penjara, kerap kali kelaparan, mengalami karam kapal, dicambuk, bahkan kerap kali menemui penyamun dan sebagainya. Itu penderitaan Rasul Paulus. Ketika dia kenal Yesus, demi mempertahankan Yesus dan Injilnya, Rasul Paulus rela menderita dan pikul salib. Bahkan dalam pengakuannya dalam Filipi, kalau orang melihat, saudara, bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Sekalipun orang harus diperhadapkan dengan maut, dengan kematian sekalipun, asal saja orang bisa mempertahankan Injil, itu tidak jadi persoalan untuk kita. Saudara mau menderita? Amin. Saudara mau pikul salib? Haleluya. Pikul salib, saudara. Dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, kita akan melihat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ke-14 ayatnya yang ke-8 maksudnya. Roma pasal 14 ayat 8 firman Tuhan katakan begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu satu prinsip bagi kita sebagai umat Tuhan. Apapun yang terjadi, mari Tuhan tetap pertahankan Yesus dalam hidup kita. Kita tahu tentang kebenaran firman yang membawa kita pada keselamatan. Pertahankan Injil, pertahankan firman Tuhan itu. Karena firman ini adalah kebenaran satu-satunya. Tidak ada kebenaran yang lain yang mampu membawa kita pada keselamatan. Hanya firman Tuhan. Karena itu mari pertahankan ya saudara iman kita. Pertahankan Injil, pertahankan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun kita harus diperhadapkan dengan kematian. Ya saudara. Kita tetap mempertahankan Injil. Karena ada janji dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan bahkan mereka akan lebih dulu bangkit. Kemudian akan bersama dengan orang-orang percaya. Kita akan menyongsong kedatangan Yesus. Kita kembali pada pembacaan kita tadi. Hal yang ketiga adalah tadi pertama menyangkal diri. Kemudian yang kedua memikul salib. Dan yang ketiga mengikut aku. Kita layak untuk mengikut Yesus. Ketika sudah menjalani dua hal tadi. Yaitu menyangkal diri dan memikul salib, kita layak untuk mengikut Yesus. Ikut Yesus itu tidak mudah, saudara. Ada orang ikut Yesus tapi Yesus dia kasih di belakang. Kalau orang ingat perjalanan murid-murid, saudara, ketika mengalami gelombang besar dan angin sakal, badai, saudara. Waktu gelombang besar melanda perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Di mana Yesus, saudara? Di buritan. Orang taruh Yesus di belakang. Saat mereka sudah tidak mampu mengendalikan perahu, baru orang ingat ada Yesus di belakang. Jangan taruh Yesus di belakang, taruh Yesus di muka. Amin. Orang yang ikut jejak Yesus, bukan Yesus yang ikut orang, itu sangat berbahaya. Tapi mari orang ikut Yesus. Itulah sebabnya Yesus yang harus ada di depan. Yesus yang telah memberikan teladan untuk kita. Maka kita harus mengikuti teladan daripada Yesus. Kemanapun Yesus pergi harus orang ikut. Ke dalam api sekalipun orang harus ikut. Kenapa? Karena orang tidak akan mengalami apa-apa di sana. Kalau ada bersama dengan Yesus. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka mempertahankan halam mereka. Luar biasa. Ketika mereka dibuang ke dalam api, bukan cuma 3 orang, 4 orang yang ada dalam api. Amin. Dan rupa mereka seperti anak-anak Allah. Aduh. Ternyata luar biasa kita kalau bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, orang harus ikut. Ke dalam air, orang harus ikut. Karena Yesus dibaptis, orang juga harus dibaptis. Kemanapun orang harus ikut. Yesus ke surga, orang pun pasti akan ke surga. Amin. Haleluya. Petrus mempertanyakan begini, saudara. Apa yang harus kami terima ketika kami ikut Engkau? Bagian apa yang harus kami terima
ketika kami sudah mengambil keputusan untuk Engkau. Coba orang akan melihat di dalam Injil Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-28. Injil Markus pasal 10 mulai ayat yang ke-28. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladangnya, sekalipun disertai berbagai-bagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Wah, luar biasa, saudara. Ternyata ini yang akan nanti orang terima pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Ada orang yang rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan saudara-saudaranya, rela meninggalkan anak-anak, rela meninggalkan saudara-saudaranya, dan hidup mereka mengalami perubahan, saudara. Amin. Hidup mereka mengalami perubahan. Dari dulunya tidak diberkati, setelah ikut Yesus diberkati oleh Tuhan. Yang dulunya hidupnya hanya biasa-biasa saja, ketika terima Yesus menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada banyak hal yang orang lihat, perubahan-perubahan yang terjadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita ikut Yesus, luar biasa itu Tuhan. Pekerjaan Allah dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya mari ikut Yesus. Kalau mau ikut Yesus, ikut sungguh-sungguh, saudara. Amin. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, itu masih ada dua jalan. Orang mau tembus atau nyanda. Tapi kalau ikut sungguh-sungguh, orang percaya, orang akan mengarah pada satu sasaran yang pasti. Janji Yesus ini, hidup kekal, akan menjadi bahagian saya dan saudara. Haleluya, luar biasa. Mari saudara ikut Yesus, menyangkal diri. Orangnya tidak ada hak, orang punya hidup ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, orang punya hidup hanya selangkah dengan maut, saudara. Orang mau melangkah, dibayang-bayangi oleh maut. Ada orang yang ada bayi-bayi so meninggal. Karena memang kita tidak punya hak atas hidup kita. Semua adalah hanya karena kepercayaan Tuhan. Menyangkal diri. Akui bahwa segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Pikul salib. Apapun yang terjadi. Bertahan. Karena Yesus akan selalu memberi kekuatan bagi saya dan saudara. Ikut Yesus. Di tengah badai gelombang apapun, Tuhan pasti ada bagi saya dan saudara. Memberikan pertolongannya bagi saya dan saudara. Tidak perlu takut, saudara. Engkau disakiti, engkau dikecewakan. Ingat, Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan.